Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Oke, shalom semuanya, God bless ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita lanjut nih tentang kisah Zakeus, di mana menjadi tolok ukur kita, menjadi suluh buat kita, menjadi bagaimana kita berpijak mengikut Yesus, yaitu karakter daripada Zakeus. Tolong ditampilkan ayatnya. Zakeus adalah seseorang yang berjuang mengikut Yesus. Tapi Yesus pada awalnya cuek terhadap Zakeus. Berapa banyak orang yang ketika awal ikut Yesus itu kayaknya nggak mendapat apa-apa. Kayak segala sesuatu itu tawar-tawar aja, cuek-cuek aja, nggak ada empati, simpati. Sedang dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Saudara harus tahu kemungkinan saudara menjadi seperti Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Yesus jalan aja, padahal banyak orang yang menunggu Yesus, banyak orang yang mengerumuni Yesus. Begitu banyak orang, Yesus cuek. Zakeus, orang yang pendek. Berapa banyak orang yang tidak terlihat di antara tingginya orang-orang itu. Pelayanan yang tidak dilihat, pekerjaan yang tidak dilihat, di dalam keluarga pun tidak terlihat. Seperti Daud, anak yang diberikan hak cuma untuk mengembalakan kambing domba, dianggap negatif, nakal dan sebagainya. Berapa banyak di antara kita saat ini yang mendengar firman ini, ketika berdiri di antara hamba-hamba Tuhan yang lain, pelayan Tuhan yang lain, di antara jemaat, di antara rekan kerja, di antara perusahaan yang lain, di antara keluarga, tidak terlihat. Karena kita kecil. Kecil dalam hal segala sesuatu. Mungkin dalam pelayanan, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam keluarga, mungkin dalam sekolah. Di mana kita berada di komunitas kita, di life cycle kita. Kita kecil tidak berarti. Coba ikuti kisah Zakeus. Bagaimana Zakeus terus berjuang sehingga mendapatkan Yesus pribadi tinggal di rumah dia. Orang cuma bisa menyalami Yesus mungkin. Orang cuma bisa memandang Yesus. Tapi Yesusnya yang mau Zakeus. Ketika saudara mengingini Tuhan, banyak orang juga mengingini Tuhan. Ketika saudara ingin diberkati Tuhan, banyak orang juga yang ingin diberkati Tuhan. Ketika saudara ingin dipakai Tuhan, banyak orang yang juga dipakai. Tetapi ketika semua orang mendapatkan Tuhan, Zakeus mendapatkan Tuhan tinggal di Zakeus. Karena Zakeus tidak nampak, akhirnya menjadi nampak karena dia berjuang. Ada banyak halangan, ada banyak tidak bisa kitanya terlihat. Lakukan seperti Zakeus, tapi berjuanglah melewati segala suatu kelemahan itu. Zakeus berlari mendahului yang lain.
Dia nggak sibuk mencari tempat untuk bagaimana dilihat Yesus. Tapi bagaimana dia melihat Yesus. Ada orang-orang yang dipakai bagaimana dia harus berlari melakukan segala sesuatu. Sampai suatu titik, Yesus baru lihat dia. Mungkin di gereja tempat saudara berjemaat, di gereja tempat saudara melayani, di kumpulan gereja saudara melayani, di pekerjaan yang saudara bekerja, di antara perusahaan-perusahaan lain yang sama dengan perusahaan saudara, mungkin juga di tengah keluarga. Saudara tidak nampak, tapi ingat, belajar dari kisah Sakyus, jangan putus asa. Sakyus berjuang melewati semua yang dia tidak bisa. Daud, anak dusun, melewati semua anak kota menjadi raja. Yusuf, anak desa, anak orang nomaden, walaupun kaya di desa, tapi melewati seluruh orang pintar Mesir menjadi perdana menteri. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kisah Sakyus menceritakan, kitanya harus berusaha, kita harus berjuang. Sakyus melewati semua, nggak peduli Yesus lihat dulu. Dia nggak peduli cari tempat untuk supaya dilihat Yesus. Dia naik ke atas pohon untuk melihat Yesus. Kita harus bekerja, melayani atau apapun untuk Tuhan. Bukan untuk mendapatkan segala sesuatu dari Tuhan. Tuhan akan menilai kita dan pada waktunya indah. Dia akan tinggal di dalam kita. Dia akan kasih karunia khusus buat kita. Seperti Kaleb. Kaleb 40 tahun mengikut Musa, 40 tahun mengikut Yosua. Kaleb sama dengan yang lain mendapat tanah pembagian. Tetapi Kaleb mendapatkan yang istimewa dari Tuhan. Karena tidak memperhitungkan jabatan, tidak memperhitungkan upah, tidak memperhitungkan dipandang harus diangkat sama manusia. Kaleb diberikan satu buah gunung. Demikian juga Yosua. Enggak gengsi, enggak marah ketika dijadikan hamba daripada Musa. Padahal Yosua kepala suku, Kaleb itu kepala suku. Suruh nimba air, diajak main pedang-pedangan sama anak Musa. Disuruh ngurusin ternaknya Musa, beresin rumah Musa. Yosua biasa aja dan tidak dalam waktu yang cepat 40 tahun. Yosua tidak pernah diberitahu Tuhan, Musa pun tidak beritahu. Kalau Yosua nanti menggantikan, nanti Yosua yang memimpin masuk tanah perjanjian. Semua orang berpikir Musa, karena nggak ada suara Tuhan. Tapi Tuhan berkehendak saudara yang dipilih. Tapi saudara menjalani lembah seperti Yosua, menjadi hamba. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Itu yang Tuhan lihat nanti. Bukan yang dilihat manusia. Tapi Allah melihat hati. Sakyus punya hati, orang siapakah Yesus ini? Dia berlari. Tolong tampilkan ayatnya. Ayat selanjutnya, kita belajar dari Sakyus. Di situ ada seorang bernama Sakyus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Kita sudah bahas yang lalu. Sakyus menanggalkan kekayaan dia, melakukan perbuatan untuk melihat, mengenal Yesus yang dianggap memalukan bagi orang lain. Sakyus tidak jaga gengsi, tidak jaga martabat. Rela dipandang konyol, dipandang hina, dipandang lucu, direndahkan oleh karena dia mengejar Yesus. Perhatikan karakter Sakyus ini. Ayat selanjutnya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ayat selanjutnya. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Kita perhatikan yang Allah akan lewat di situ, saudaraku. Sakyus orang yang ingin Tuhan tapi dia berhitung.
Banyak orang ingin Tuhan ngawur, akhirnya kecewa. Banyak orang yang ingin Tuhan tapi ingin dilihat Tuhan. Ingin diperhatikan. Banyak orang melayani ingin diperhatikan. Banyak orang bekerja ingin diperhatikan. Supaya mendapatkan sesuatu. Kalau Sakyus tidak. Sakyus berlari, dia lihat ada sebuah pohon. Yesus pasti lewat sini. Gua mau lihat dia. Dia nggak pernah tahu kalau Yesus mau lihat dia. Dia cuma ingin lihat Yesus. Mungkin pohon itu tinggi. Dia lihat dari atas begini. Tapi mata Allah menjelajah seluruh isi bumi. Untuk mencari orang yang bersungguh hati kepada dia. Untuk melimpahkan kekuatannya. Daud setiap hari dia memain kecapi rebana. Dengan seruling dia memuji menyembah Tuhan. Dia seorang anak kecil. Dia seorang gak sekolah. Dia cuma bisa main kecapi rebana dan sebagainya. Dia cuma bisa nyanyi-nyanyi kecil di tengah ladang. Dia tidak punya postur badan. Dia tidak sekolah. Bahkan ditulis, dari dosaku di kandung ibuku. Aku anak yang dihindari orang. Aku anak perzinahan. Tetapi Allah di surga melihat Daud. Ketika Nabi Samuel menjumpai 7 kakaknya, Tuhan cuma ngomong, manusia melihat penampilan, aku melihat hati. Saudara pelajari itu. Setelah Daud dipanggil, bapaknya sendiri lupa. Apakah anakmu cuma ini? Oh iya, aku masih punya anak satu. Yang tidak diperhitungkan oleh manusia. Itu yang dilihat Allah. Karena Daud setiap hari mendekat kepada Allah. Sehingga engkau yang di sana, apapun yang terjadi, gak usah peduli dengan apapun. Tapi ingatlah, apapun yang kamu kerjakan buat Allah, sekecil apapun, yang tidak dilihat manusia, tidak dilihat siapapun, tidak dilihat sebagai apapun, Tuhan melihat dari surga. Ketika Daud masuk dengan postur yang kecil, masih muda, belepotan dengan lumpur, bawa seruling di sini, pakai celana pendek, kaos buntung, ada sedikit bulu domba karena habis mengunting bulu domba mungkin, kena sedikit makanan atau kena sedikit apa yang dikeluarkan domba itu, bau kotor kena matahari. Dan Tuhan bicara, urapi dia. Inilah orang yang aku pilih untuk jadi pemimpin umatku. Bukan yang besar-besar yang Tuhan lihat, tapi yang tersembunyi hatinya Daud. Yang seumur hidupnya tetap menyembah Tuhan. Di mana kamu ketika kamu udah kaya? Di mana ketika kamu udah jadi pemimpin? Di mana kamu ketika udah punya segalanya? Daud ketika udah punya segalanya, dia tetap memuji Tuhan. Kitab Mazmur terjadi. Daud dalam kesalahan pun tidak meninggalkan Tuhan. Daud dalam posisi kelebihan dia menjadi salah, ditegur, dikoreksi sama Nathan di hadapan seluruh orang yang ada di dalam kerajaan dia. Dia duduk sebagai raja, Nabi Nathan datang. Dan Nabi Nathan bercerita, dan Daud memutuskan hukum Tuhan, orang itu harus dibunuh mati, dihukum mati. Dan Nabi Nathan dengan tenangnya, orang kalau tidak melihat kekayaan, orang kalau tidak melihat kekuasaan, ketemu siapapun anteng, nggak bingung aja, ingin menjamu, ingin begini supaya berkenan sama orang itu. Orang yang menghamba kepada Tuhan tidak akan bingung dengan apapun yang dimiliki seseorang yang dia hadapi. Itulah Nabi Nathan. Dia cuma bilang, itulah engkau. Demikianlah firman Tuhan. Diucapkan hukuman buat Daud, dia bisa dipenggal. Kalau aku masih mencari perkenan manusia, aku bukan hamba Kristus. Kalau tidak firman Tuhan kita pegang mau apa lagi, saudaraku? Kalau tidak karakter yang diajar, dibentuk oleh firman Tuhan, apalagi yang kita harus belajar? Kita belajar dari Nabi Nathan. Tidak peduli dia. Dan dia ucapkan persis apa yang Tuhan inginkan. Enggak usah menjilat-jilat orang berhasil. Enggak usah menjilat-jilat orang besar. Enggak usah berlaku terlalu baik buat siapapun. Sama, equal. Karena di hadapan Tuhan semua sama. Daud itu tidak berarti, dijadikan berarti sama Allah. Daud yang dari zero menjadi hero buat Allah. Karena apa yang tidak berarti,
dari dunia diambil Allah untuk mempermalukan yang berarti dari dunia. Orang kalau bingung sama Tuhan tidak akan bingung dengan segala sesuatu kemegahan dunia. Nggak ngurusin walaupun dia kerjakan. Karena itu titipan Tuhan. Itulah Sakius, saudaraku. Mari kita tengok ayat firman Tuhan. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dia tanggalkan segala apapun yang dia miliki, status, gengsi, martabat dan sebagainya. Karena dia orang kaya, dia pemimpin daripada pemungut cukai, dia bisa menggerakkan tentara Romawi menangkap orang yang nggak bayar cukai, dia dekat dengan pemimpin Romawi dan sebagainya. Dia orang terpandang dan dihargai. Tapi dia menanggalkannya cuman untuk melihat Yesus. Ayat selanjutnya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu yang melihat ke atas dan berkata, kita perhatikan ketika Yesus sampai ke tempat Sakius memanjat, di mana Sakius tidak pernah mimpi kalau dia bisa boro-boro Yesus ngomong. Ditulis Yesus melihat Sakius. Yesus terkesan dengan perjuangan Sakius. Orang yang tulus akan berjuang, gak perlu segala sesuatu yang berlebih-lebih kepada manusia. Orang akan terus memandang Tuhannya, mencari Tuhannya, sampai Tuhan memandang dia. Karena dia ingin ini, selidiki aku, lihat hatiku. Dia cuma ingin Tuhan ini aku. Tuhan ini yang ku kerjakan. Tuhan ini yang ku berikan. Gak sibuk segala sesuatu dengan yang lain. Meninggalkan semuanya. Sehingga Yesus melihat Sakius. Tolong ayatnya ditampilkan. Ketika Yesus sampai ke tempat Sakius memanjat pohon, Yesus melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Coba bayangin saudara perasaan Sakius. Ujuk-ujuk tiba-tiba Yesus mau berteman sama dia. Ujuk-ujuk tiba-tiba orang ini dipakai Tuhan. Ujuk-ujuk tiba-tiba orang ini diberkati Tuhan. Ujuk-ujuk orang ini bisa dekat sama Tuhan. Karena apa? Karena dia mencari untuk mengenal Tuhan. Tanpa peduli. Tanpa ada target. Banyak orang datang ke gereja. Banyak orang datang ke rumah Tuhan. Banyak orang bekerja, memberi. Banyak orang melayani. Punya target. Sakius tidak. Bahkan Sakius kehilangan. Yang pertama harkat martabat. Setelah itu dia bagikan. Lalu dia bilang kalau aku salah ini aku akan bayarkan 4 kali. Itulah pertobatan murni orang yang mencari Tuhan. Ada orang mencari Tuhan tapi tidak pertobatan murni. Karena dia punya target. Yang dia lakukan kayaknya berlebih untuk Tuhan tapi dia punya target. Itulah Saul. Yang awalnya begitu dekatnya dengan Nabi Samuel semalam-malaman. Mereka sharing tentang Tuhan. Lalu setelah itu Saul meninggalkan Tuhan. Bahkan ingin membunuh Nabi Samuel. Karena udah jadi raja. Berapa banyak orang ketika sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Akhirnya dia lepaskan apa yang harusnya dia lakukan buat Tuhan. Ada yang cuma sekedarnya, ada yang cuma pura-pura. Banyak sekali saudaraku. Hari ini kita belajar dari Sakius. Tuhan melihat Sakius. Tiba-tiba Sakius mendapatkan Tuhan tinggal di rumah dia. Itulah kasih karunia. Itulah Yesus awali kasih karunia dengan tinggal di rumah Sakius. Tiba-tiba Tuhan masuk demikian dekat dalam kehidupan seseorang. Dan dia lakukan banyak hal. Karena Tuhan melihat orang itu. Perhatikan ini saudaraku. Yuk ayat selanjutnya. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat selanjutnya. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Kenapa orang bisa bersungut-sungut? Saudara perhatikan ini. Karena mereka tidak mendapatkan seperti Sakius dapatkan.
Karena mereka tidak berjuang, cuman ingin Yesus lewat dalam hidup mereka. Sehingga saudara-saudara, ketika engkau dicela, dihina oleh karena Tuhan, ingat, mereka tidak mendapatkan Tuhan. Ketika saudara mencela, menghina orang-orang yang ada Tuhan di dalamnya, saudara berarti tidak mendapatkan Tuhan di dalam hidup saudara. Kita belajar dari Sakius. Ada orang-orang yang meninggalkan segala sesuatu demi untuk Tuhan. Tapi ada orang-orang yang mencari Tuhan cuma untuk Tuhan lewat dalam hidup dia. Sehingga ketika berjumpa dengan orang-orang seperti Sakius, dia akan bersungut-sungut menjatuhkan, mencela. Karena memang orang itu cuma menghindar. Kenapa Tuhan pilih Sakius? Karena Sakius berjuang untuk mendapatkan Tuhan, meninggalkan segala sesuatu, dan tiba-tiba Tuhan melihat dia, lalu Tuhan tinggal di rumah dia. Bahkan orang-orang ini bersungut-sungut kepada Tuhan. Sebenarnya komplain terhadap kehidupan orang-orang di mana Tuhan tinggal di dalam dia, itu mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Kenapa orang ini dipakai? Orang ini tidak patut, tidak layak. Orang ini gini. Tuhan tidak melihat kesalahan Sakius. Tuhan tidak melihat kebiasaan Sakius. Tuhan tidak melihat pekerjaan Sakius. Tapi keinginan hati Sakius yang berjuang untuk mendapatkan Tuhan, membuat Tuhan melihat dan Tuhan tinggal di rumah Sakius. Tuhan menetapkan bahwa kamu orang yang aku pilih mendapat kasih karunia. Oleh karena Daud setiap hari berdoa memuji Tuhan. Dia orang yang kupilih. Segala apa yang dilakukan Tuhan tidak pernah miss. Orang-orang yang dipilih Tuhan tidak pernah luput. Karena Tuhan mengukur seseorang dengan tepat, yaitu hatinya. Mari saudaraku, hari ini kita belajar bagaimana Sakius berjuang meninggalkan segala sesuatu, menanggalkan segala sesuatu, harkat, martabat, gengsi. Dia berlari, dia melihat, aku bisa melihat Yesus dari sini, dia ada di sana. Enggak peduli dipandang orang, bahkan dipermalukan. Dan tidak peduli Yesus melihat pada, yang penting aku dapatkan Yesus. Di situ Yesus tidak Sakius, dan Yesus tinggal di rumah Sakius. Amin saudaraku. Hari ini kita belajar lagi saudaraku. Bagaimana hal-hal yang menarik perhatian Yesus. Hati yang tidak punya target. Hati yang cuma mengingini Tuhan. Melakukan cuma buat Tuhan. Enggak dipandang, enggak mendapat empati, simpati, enggak apa-apa. Direndahkan enggak apa-apa. Dikata-katain enggak apa-apa. Sebenarnya mereka protes kepada Tuhan. Karena bersungut-sungut. Kenapa kok mau dengan kita yang berdosa? Kita dina, kenapa kamu melayani? Kamu tuh orang miskin, kamu orang gak gagal, kamu orang gak sekolah, kamu mantan narkoba, kamu begini, kamu pencuri, kamu perampok. Ingat, kalau saudara seperti Sakius berlari mendahului yang lain, cari Tuhan. Untuk melihat Tuhan, Tuhan akan melihat saudara. Dan Tuhan akan tinggal di dalam kehidupan saudara. Amin saudaraku. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan, kita perhatikan baik-baik. Dan kita renungkan dalam benar-benar. Sehingga menjadi sauh bagi jiwa kita. Menjadi terang bagi setiap langkah kehidupan kita. Karena menjadi pelita buat kaki kita. Menjadi suluh api yang besar, terang yang besar. Untuk menerangi kehidupan kita. Sehingga kita semakin hari semakin bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang seperti Yosua, seperti Kaleb, seperti Daud, demikian juga Musa. Di mana kita enggak punya target, kita enggak ingin cuma dilalui Tuhan, tapi Tuhan tinggal dalam kehidupan kita. Amin saudaraku, Tuhan Yesus berkati, terima kasih.